Itu si command prompt-nya di full screen. Nah, yuk. Udah belum? Udah. Itu udah di-record laptop Manehnya? Oh, eee baik, di sini kami akan mendemokan, aplikasi text editor yang kami buat. Pertama itu, seperti yang dilihat, ini ada, tampilan dari, text editor, tampilan awal dari text editor kami. Di mana, ini pun merupakan, hasil dari program visual, yang ada di file editor yang ada di file kami yaitu UI.c dan UI.h, di mana kami itu menggunakan 3 fungsi yaitu tampilan editor, Gotoksi, dan set warna. Nah, tampilan editor dan Gotoksi set warna ini tuh bisa, diakses dari library, windows.h. Nah, kemudian, eee, boleh diketikin, apa aja ketik. Nah, di sini, yaitu kita bisa menginsertkan, karakternya, di mana, ini tuh merupakan, salah satu fungsi dari, fungsi text wrap. Di mana text wrap ini itu dia punya fungsi bagian, insert karakter, di mana ketika menginsertkan suatu karakter, kursornya itu akan terus bergerak ke kanan mengikuti karakter yang di-insert-kan. Boleh diketik terus sampai maks, barisnya. Nah, seperti yang dilihat, hal ini tuh bisa terjadi karena menggunakan auto wrap, di mana ketika, auto wrap itu dimasukkan ke dalam program, ketika si kursornya sudah mencapai batas maksimal dari, kolom baris dan kolom, eee, maks baris dan maks kolom, dia tuh bakal langsung pindah ke, baris baru untuk, membuat, satu array kosong lagi, di mananya nanti bisa di-insert-kan karakternya. Boleh coba Alvin, insert karakter di tengah-tengah. Nah, ini tuh bisa terjadi karena pakai sistem, eee, ripple effect. Nah, jika kita nyisipkan kata di tengah kalimat yang sudah penuh, efek ini tuh bakal ngedorong si sisa karakternya agar bergeser secara rapi ke baris berikutnya. Ini tuh mastiin bahwa batas kolomnya itu tidak pernah terlewati atau misalkan nggak penuh. Coba Alvin, boleh di-insert dari tengah sampai sampai nanti ke bawah. Nah, ini merupakan masih bagian dari ripple effect. Jadi ketika si, karakter yang di-insert-kan di tengah karakter lain itu, terus memanjang sampai si karakter sebelumnya itu ada di maks barisnya, dia bakal langsung pindahin ke bawah ke array baru, di mana, nanti di array baru ini tuh kita bisa nginsertin karakter juga. Next, yang control save. Di sini yang control save, jadi singkatnya tuh kalau misalkan yang control save itu, dia tuh kan di sini kita, pakainya getCH ya, supaya bisa shortcut. Dan yang save itu simpelnya kalau misalkan si program ini tuh nangkep sebuah angka ya, jadi dia itu nanti bakal ke running gitu. Jadi seperti ini nih. Nah, ketika kontrol save ini dijalankan, nanti dia tuh akan seperti diam sebentar, beku begitu, terus nanti ketika udah ditekan nanti,
bakal disuruh untuk nge-save dengan nama file tertentu, seperti berikut. Misal kita exe dan nanti dia akan disimpan di local storage. Next yang ctrl. Kemudian ada yang Ctrl O, yang di mana Ctrl O ini tuh seperti yang kita tahu fungsinya adalah buat melakukan open file. Nah, di mana ketika Ctrl O ini tuh diakses, boleh Alvin diakses dulu Ctrl O-nya? Berarti dikeluarin dulu atau gimana? Langsung Ctrl O aja. Nah, seperti yang dilihat ketika Ctrl O-nya diakses, dia tuh akan menampilkan suatu tampilan UI yang ada tulisan masukkan nama file yang ingin dibuka dengan format .txt. Nah, di mana hal ini tuh terjadi karena ketika si program tentang Ctrl O-nya itu diakses, dia tuh akan langsung mengakses ke bagian file .ioc, di mana file ini tuh merupakan file yang mengakses ataupun menyimpan data memori dari si file yang udah di-save sebelumnya. Boleh Alvin tadi dibuka di open file? Nah, seperti yang terlihat ya tadi sebelumnya, ketika filenya berhasil untuk dibuka, dia akan keluar tulisan sukses dan berwarna hijau. Dan apabila gagal untuk dibuka, dia akan mengeluarkan tulisan gagal dan akan keluar tulisan warna merah. Di mana hal ini itu terjadi karena fungsi dari UI, UI.c dan UI.h yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, dengan fungsi-fungsi tampilan editor dan set warna yang udah aku jelasin sebelumnya. Boleh dilanjut? Jadi untuk shortcut yang undo dan redo itu, jadi kita itu menggunakan konsep struktur data stack ya teman. Jadi kami itu membuat sebuah array yang berisi kumpulan struk text editor gitu. Nah, jadi setiap kali user menekan tombol, jadi program itu akan memanggil fungsi simpan stat. Nah, jadi konsepnya dasarnya itu seperti di copy. Jadi kami itu mengcopy seluruh isi array teks yang sedang diketik ini ke dalam tumpukan storage kami, dan kami itu membatasinya hanya 50 saja, dan kami itu mengaplikasikan algoritma left shift pada array-nya. Jadi data data paling lamanya itu akan dibuang dan digeser semua ke kiri untuk memberi ruang bagi state yang baru. Untuk pengaplikasiannya seperti ini, misal seperti ini ya, ketika kita Ctrl Z dia akan kembali ke sebelumnya, dan ketika kita Ctrl Y dia akan balik lagi ke teks yang terupdate gitu. Nah, seperti itu. Dan lanjut untuk yang SC itu, jadi dia tuh simpel ya. Jadi ketika kita ngetik tombol ESC, dia tuh akan mengirimkan kode 27 ya ke program, yang di mana dia itu bakal langsung nge-close aplikasi ya. Seperti ini. Itu bakal langsung nge-close. Nah, terus sekarang yang Ctrl X itu dia bakal Full screen dulu, Pin. nge-cut satu kata gitu. Seperti ini. Satu kata yang dibatasi oleh spasi. Nah, mungkin sekian saja sih untuk demonya. Sebelumnya,
Mungkin, kami juga di sini masih memiliki beberapa fitur ya seperti enter, boleh dipraktekin, Vin? Sambil tulis teksnya di-enter. Nah, sip. Nah nah seperti yang, terlihat tadi, fungsi enter ini tuh, berfungsi ketika, dia itu udah memastikan bahwa si teks editornya ini tuh belum mencapai, batas baris maksimal, di mana kami itu membatas baris maksimal itu sebanyak 1.000 baris. Nah, kemudian ketika looping-nya itu berjalan, eee, si fungsi enter ini tuh akan bertugas menarik atau menggeser semua baris yang ada di sebelah, kanan kursor ataupun berada di bawah kursor itu buat ikut turun satu baris ke bawah dan ngasih satu ruang kosong di mana ruang kosong itu tuh bakal digunakan buat buat, memasukkan atau melakukan insert dari, karakter yang baru. Nah, kemudian yang sesuai apa yang udah aku bilang tadi, fungsi, eee, enter sendiri itu bakal memotong semua karakter yang ada sebelah kanan kursor dan memindahkan atau bisa dibilang mengcopy ke baris kosong yang baru dibuat di bawahnya. Dan lalu akan melakukan suatu clean up di mana karena sisa dari teks tadi yang ada di atas lalu dipindahkan di bawah, itu akan bertugas untuk menghapus sisa teks tersebut dari baris asalnya dan menimpah menggunakan karakter kosong. Kemudian perpindahan kursor itu terjadi, karena ada perintah add baris sekarang dan add baris kolom 0 dan mendaratkan kursor berkedip di awal baris yang baru. Nah, kemudian juga ada fitur copy paste, boleh coba, Pin? Nah, fitur copy paste ini tuh memang, terlihat nggak ada di teks editornya atau nggak masuk fitur teks editornya. Namun, fitur copy paste ini tuh bisa dilakukan karena merupakan fitur bawaan dari si konsol, CLI itu tersendiri. Jadi tanpa kita menambahkan, fitur copy paste, dia tuh akan langsung, bisa melakukan copy paste. Dan begitupun ketika melakukan blok menggunakan, kursor. Coba, Pin. Nah, seperti itu. Nah, blok menggunakan kursor sendiri itu memang tidak dimasukkan dalam program. Namun, hal ini tuh bisa dilakukan karena dia, eee, merupakan fitur bawaan dari si command prompt atau text editor dari CLI-nya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas, segala kekurangan dan kesalahannya. Saya Rifki, Saya kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.